Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Rembulan telah menunjukkan sebagian wajahnya. Suara gemerisik dedaunan terdengar bersaut-sautan, tertiup hembusan angin malam. Aku yang tengah bersantai dengan putriku di ruang TV menghembuskan nafas berkali-kali. Entah kenapa, malam itu diriku dilanda rasa jenuh luar biasa. Tanganku meraih remote AC yang tergeletak di atas meja, menaikkan suhu ruangan. Angin sejuk mulai terasa memenuhi seluruh ruangan. Nyak mah, ingin, seru putriku yang sedang asik menonton YouTube anak. Aku terkekeh kecil. Mataku beralih ke ponsel yang sedari tadi berada di sampingku. Aku segera meraihnya. Jari telunjukku menggeser layar ke atas. Dengan lincah, jemariku mulai asik menari di layar handphone. Aku membuka aplikasi Instagram, mengamati beranda. Mataku terpaku pada layar berukuran 6 inch. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Apa aku tidak salah lihat? Kala itu netraku melihat salah satu postingan yang membuatku sedikit terkejut. Seseorang yang sedari dulu sangat aku kagumi tengah membuka jasa sketsa spirit dan konsultasi dengan slot terbatas. Aku melirik sekilas ke arah Gendis. Mungkin ini saatnya, Dis, ku mampu lirih. Aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan jantung berdebar, aku segera mengirim pesan ke akun yang bersangkutan, menanyakan apa masih ada tempat yang tersedia untuk berkonsultasi tentang putriku. Malam Mas Yus, maaf saya mau tanya, apakah masih ada slot yang tersedia? Sedetik, 2 detik, aku menunggu jawabannya dengan harap-harap cemas. Sampai-sampai telapak tanganku basah terkena keringat. Malam Bu, slotnya masih tersedia. Maaf, apakah Mas Yus bersedia menerawang putri saya yang masih berusia 4 tahun? Berikan saja nama lengkapnya dan tanggal lahir serta foto terbaru. Jika ingin berinvestasi, silakan transfer ke bank. Mas Yus memberikan nomor rekening tujuan. Baik Mas Yus, mohon ditunggu sebentar. Aku segera mentransfer sejumlah nominal yang bagiku cukup murah dengan hasil yang nantinya akan aku dapatkan. Siapa yang tidak mengenal Mas Yus? Beliau adalah seorang penulis di Kaskus yang karyanya telah dibaca lebih dari 1 miliar viewer. Bahkan cerita Mas Yus sampai diterbitkan dalam bentuk novel dengan judul Diari Mata Indigo. Selain berprofesi sebagai penulis, beliau juga seorang indigo interdimensional yang kemampuannya dalam hal supranatural tidak perlu diragukan lagi. Mas Yus, tolong dicek ya, saya sudah transfer, terima kasih. Nama putri saya Gendis. Ada fotonya? Tanya Mas Yus. Aku segera memanggil Gendis yang saat itu sedang melompat-lompat di atas sofa. Dengan wajah bersimbah peluh, aku segera memfoto putriku dan mengirimkan ke Mas Yus. Mohon ditunggu ya Bu untuk jawabannya. Hanya itu isi pesan dari beliau. Tubuhku bergetar hebat. Entah mengapa, aku seperti mendapat firasat yang bagus akan hal ini. Mama, apa foto Gendis? Mama acik kecil apa fotonya? Tanya Gendis. Ini Gendis, Mama kirim foto Gendis ke Mas Yus karena ada beberapa hal yang ingin Mama tanyakan ke beliau. Aku memperlihatkan foto Mas Yus ke putriku. Dengan wajah serius, Gendis tampak mengamati seraut wajah teduh di layar ponsel.
Bibir putriku yang tipis melengkung bagaikan bulan purnama. Om Aik mah, ikan si my girl, jawabnya sambil terus mengamati wajah Mas Yus. Mah, om punya dragon, serunya mengagetkanku. Dragon? Mah, memangnya ada berapa jumlah dragon yang dimiliki om? 5, jawabnya sambil tersenyum lebar. Sudah, dis awan lagi. Langkah kecilnya segera berlari meninggalkanku, membuatku termangu melihat kelakuannya yang bisa dibilang cukup unik. Sudah hampir 5 hari aku belum juga mendapatkan pesan dari Mas Yus. Dengan perasaan gelisah, aku selalu mengecek pesan masuk di Instagramku secara berkala. Aku benar-benar penasaran dengan hasil terawangan Mas Yus tentang putriku. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya kesabaranku membuahkan hasil. Hari yang kutunggu tiba juga. Malam harinya, aku melihat sebuah notifikasi pesan masuk di Instagramku. Dengan antusias, aku segera membuka pesan dari Mas Yus. Seketika aku terpana. Netraku mengamati sebuah gambar yang dikirim oleh Mas Yus. Entitas yang mendampingi putriku selama ini ternyata berwujud seorang wanita yang sangat cantik. Beliau mengenakan busana muslim lengkap dengan jilbabnya. Sosok anggun yang menyerupai seorang ratu ini juga memakai sebuah mahkota di keningnya. Masya Allah cantiknya, gumamku dengan mata berkaca-kaca. Aku segera memanggil gendis yang sedang bermain fireman di dalam kamar. Dis, tolong kemari sebentar nak. Iya mah, teriaknya lantang. Derap langkah kaki terdengar menuju ke arahku. Gendis yang sedang mengenakan pakaian petugas pemadam kebakaran berlari menghampiriku. Apa mah? Sini Dendis, coba lihat. Ini siapa yang habis dilukis sama Mas Yus? Aku memperlihatkan gambar ratu ke putriku. Sorot mata gendis berubah teduh. Bibirnya terus menyunggingkan senyuman penuh arti. Gendis kenal gak sama beliau? Anakku terus saja tersenyum tanpa mau menjawab pertanyaan yang aku berikan. Udah ya mah, Gendis awan lagi, bye. Putriku segera berlari bagaikan sepat peluru yang ditembakkan dari pistolnya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Ampun, susah banget menanyai gendis. Mataku segera menatap layar ponsel yang berada dalam genggamanku. Jemariku segera men-scroll pesan ke bawah. Keterangannya begini. Kodam penjaga adalah jin muslim bernama Raden, mengikuti semenjak kelahiran sampai sekarang. Tidak mengganggu, malah membawa hawa positif, ikut menjaga dan menjauhkan dari musibah dan kesusahan. Kemungkinan akan hilang dengan sendirinya suatu saat nanti. Tulis Mas Yus. Terima kasih Mas Yus, kebetulan anak saya memang sudah peka dari lahir. Oke, anyway, tanya kira-kira hal apa saja yang ingin ditanyakan. Nanti saya yang akan DM, bisa esok pagi atau malam. Aku segera membuat beberapa list pertanyaan yang selama ini mengganggu relung batinku. Tidak lupa juga aku mengabari suamiku kalau aku tengah berkonsultasi dengan Mas Yus. Dan Mas Dedi menitip sebuah pertanyaan untuk disampaikan kepada beliau. Dan inilah daftar pertanyaan yang aku tanyakan pada Mas Yus. Yang pertama, asal-usul kodamnya gendis. Yang kedua, gendis bilang suka ada tiger yang menjaga dirinya. Apa itu penjelmaan dari kodamnya juga? Yang ketiga, apakah kodam gendis yang membuat IQ anakku di atas rata-rata? Gendis indigo interdimensional, bisa menerawang past, present, dan future. Bisa melihat residu energi, healing, empat. Apa itu juga merupakan efek dari kodam yang mengikutinya? Apa gendis besarnya bisa meraga sukma juga, walau tidak ada yang mengajari dirinya? Yang keenam, kenapa gendis mempunyai pola pikir yang sangat dewasa, serta sangat berempati terhadap sesama, berbeda dengan anak-anak seusianya? Yang ketujuh, dari usia setahun, gendis sering panas tinggi sampai 42. Menurut seseorang yang paham, katanya itu pertanda gendis sedang naik level. Apakah benar begitu Mas Yus? Yang kedelapan, apakah kodamnya gendis juga menjaga orang tuanya? Yang kesembilan, apakah ada pesan khusus dari kodamnya untuk kami orang tuanya? Yang kesepuluh, bagaimana kelak cara gendis agar bisa berkomunikasi dengan kodamnya?
Itulah beberapa pertanyaan yang aku berikan pada beliau. Dan kini aku harus kembali bersabar untuk menunggu balasan dari Mas Yus. Jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang sudah aku tunggu hampir 4 tahun lamanya. 2 hari kemudian aku melihat notifikasi pesan masuk di layar ponsel. Dengan gugup, aku segera membaca isi pesan tersebut. Selamat malam, mohon maaf kalau sudah menunggu agak lama. Ini jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan. Yang pertama, kodam gendis itu berasal dari keluarga jin yang diislamkan oleh salah satu leluhurnya gendis. Kalau waktu coba komunikasi sepertinya ada hubungan baik antar keluarga manusia dan keluarga jin itu. Saya juga melihat seperti ada pusaka atau mustika turun-temurun yang diteruskan dari generasi ke generasi sebagai penanda hubungan baik antara dua alam manusia dan jin itu. Yang kedua, tiger yang sering gendis lihat merupakan peliharaan dari kodam gendis. Kodam gendis yang berwujud ratu itu punya peliharaan harimau, burung merak, dan ada satu asistennya berwujud laki-laki gagah dan ganteng. Yang ketiga, bukan kodamnya yang membuat gendis cerdas, itu sudah bawaan dari lahirnya. Yang keempat, kemampuan yang gendis miliki juga bukan karena anak ibu memiliki pendamping, itu juga bawaan, kemungkinan malah keturunan. Yang kelima, bisa karena meraga sukma bisa dalam kondisi tidak sengaja. Tetapi kalau meraga sukma tidak sengaja, itu tidak bahaya karena kecil kemungkinan tidak kembali. Yang bahaya itu meraga sukma yang disengaja, karena besar kemungkinan bisa tidak kembali ke tubuhnya. Yang keenam, cakra ajna atau cakra mahkotanya yang mempengaruhi faktor pemahaman spiritual dan faktor rasanya sangat aktif dan kuat. Hal ini biasa untuk anak-anak yang sedari lahir cenderung peka atau indigo. Yang ketujuh, panas yang sering dialami oleh gendis itu karena faktor energi yang terus berkembang di dalam dirinya. Nanti kelama-lamaan, dia akan berusaha menyesuaikan dan belajar bagaimana menyalurkan energi itu. Untuk saat ini, coba untuk disalurkan ke banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Arahkan ke menggambar, bermusik, menari, atau ke aktivitas-aktivitas yang lain. 8. Jika gendis menghendaki dan menginginkan, maka bisa juga menjaga orang tua dan orang-orang yang dekat dengan dia. Yang ke-9, pesan dari kodamnya gendis. Jangan putus mendampingi gendis. Dengarkan dan beri perhatian apa yang dia sampaikan. Tidak usah takut atau bingung. Dampingi gendis untuk bersabar dan mampu mengolah kemampuannya secara bertahap. Dan yang ke-10, sebaiknya nanti jika gendis sudah dewasa dan memang ingin berkomunikasi atas kemauan sendiri. Sambil menahan nafas, aku membaca pesan yang dikirimkan oleh Mas Yus. Ternyata apa yang aku pikirkan selama ini nyata. Apa yang almarhum Eyang dan Pak Haji katakan juga benar adanya. Mas Yus, maaf saya mau tanya, apakah sosok ratu yang mendampingi gendis bisa dihilangkan oleh orang lain? Diminta baik-baik saja oleh gendis. Harus dengan keikhlasan, jangan dengan paksaan atau pengusiran. Saran dari beliau. Mas Yus tampak sedang mengetik. Oh ya Bu, anak indigo itu memang akan bisa sendiri tanpa ada yang mengajari, karena dia didesain untuk melakukan sebuah tugas tertentu kelak. Mas Yus melanjutkan kalimatnya. Tapi yang harus diketahui, indigo itu proses. Apakah dia mau berproses atau tidak, atau menjalaninya atau tidak, itu tergantung dari dianya sendiri. Kalau dia tidak mau memproses, bisa jadi hilang, tapi jalan hidupnya juga akan berubah. Jika nanti lewat umur 12 atau 14 tahun masih menunjukkan bakat dan kekhususannya, setidaknya itu sudah tahap aman yang pertama. Selanjutnya dalam berproses, dia sudah tahu akan seperti apa. Sebagai orang tua, tugasnya hanya mendampingi. Jangan pernah mengabaikan atau tidak mempercayainya. Kelak dukungan orang tua yang akan menentukan jalan hidupnya. Baik Mas Yus, terima kasih banyak untuk semua jawaban dan nasihatnya. Sama-sama Bu. Bibirku menyunggingkan senyuman. Akhirnya aku berhasil mendapatkan semua jawabannya. Mataku terus mengamati sesosok raut wajah perempuan cantik yang digambar oleh Mas Yus.
Rasanya hatiku ingin sekali bertemu dengan beliau. Aku ingin menanyakan banyak hal. Kenapa ratu ini memilih untuk mendampingi putriku? Apa istimewanya anakku di matanya? Tiba-tiba terbesit sebuah cara di hati. Nanti malam aku harus mencobanya, seringaiku. Menjelang tengah malam ketika putriku sudah terlelap, perlahan aku beringsut mendekatinya. Aku menunduk membisikkan kalimat di telinganya. Dis, tolong beritahu ratu yang mendampingimu kalau mama ingin berbicara dengan beliau. Aku mengembuskan nafas, tertegun beberapa saat, mengamati seraut wajah mungil dan cantik rupawan yang sedang tertidur pulas. Apa Gendis mendengar pesan yang baru saja aku sampaikan? Gumamku pada diri sendiri. Aku segera berbalik merebahkan diri di samping putriku. Mataku memandang ke atas plafon berwarna putih. Aku tersenyum sendiri. Semoga saja rencanaku ini berhasil. Aku memejamkan mata dan terlelap. Kumandang azan subuh membuatku terjaga. Aku segera bangkit dan duduk di pinggir ranjang. Aku terpaku diam mencoba mengingat kembali mimpiku. Gagal. Semalam aku sama sekali tidak bertemu dengan sosok ratu yang pesonanya selalu membayangi diriku. Pikiranku kacau tidak menentu. Pagi itu ketika aku sedang membersihkan halaman, aku dikejutkan oleh suara lengkingan teriakan putriku yang berasal dari dalam rumah. Tergopoh-gopoh aku segera berlari menuju ke arah datangnya suara. Kulihat Gendis dengan tubuh kaku menegang sedang berdiri di ambang pintu kamar belakang. Matanya menyiratkan rasa penasaran. Aku segera menghampirinya dan menepuk pundaknya pelan. Dis, kenapa tadi berteriak? Ada apa sayang? Tanyaku lembut. Mah, di rumah ini cuma ada mama sama Endis Tan, ucapnya tanpa menoleh ke arahku. Iya sayang, di rumah cuma ada kita berdua. Emangnya kenapa Endis? Dengan tangan gemetar, jari telunjuknya terangkat perlahan mengarah ke dalam kamar. Terus siapa dong mah yang Agi senyum sama Endis sambil begini? Ia memperagakan posisi kedua tangan mengatup ke depan dada. Mataku mengamati ruangan yang jarang ditempati. Yang kulihat di sana hanyalah sebuah lemari kecil dan sebuah tempat tidur yang tertata rapi. Aku tidak melihat kehadiran siapapun di dalam ruangan itu. Gendis, saat ini mata ketiganya sedang melihat kedatangan sosok yang berasal dari dimensi lain. Coba tolong jelasin ke mama apa yang saat ini sedang Gendis lihat, karena mama tidak melihat siapapun di dalam kamar, pintaku hangat. Itu mah, kenapa ada cowok anten dalam kamar? Dis akut, kalau itu penculik. Cowoknya tinggi, putih, hidungnya ancun, ake aju akep anget, ujarnya tanpa mengalihkan pandangannya sama sekali. Cowok ganteng, tatapku tidak percaya. Iya mah, di kamar ada cowok anten. Anan-anan itu penculik ya? Putriku agak sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyipit keheranan. Api, masa penculik bisa embus tembok? Nembus tembok? Desisku pelan. Iya mah, tuh awak gantengnya hilang. Alan masuk ke dalam tembok di sebelah anak. Tunjuknya ke arah tembok yang berbatasan dengan ruangan tempat memasak. Putriku menggigit ujung jari jempolnya. Dis, adik Inun mah, itu siapa ya? Kalau penculik, kenapa anteng anget? Aku tertawa dalam hati, merasa geli mendengar ucapannya. Jangan-jangan pria yang baru saja dilihat oleh putriku adalah sosok pengawal tampan yang pernah diceritakan oleh Mas Yus. Gumamku lirik. Aku segera meraih jemari putriku, menuntunnya untuk duduk di sofa. Setelah putriku terlihat lebih tenang, aku mulai mengajaknya berdiskusi. Dis, mama mau tanya, Gendis merasa takut tidak melihat sosok yang tadi berada di kamar? Dengan cepat ia menggelengkan kepalanya. No, jawabnya tegas. Good. Terus Gendis merasa nyaman tidak dengan semua yang Gendis lihat? Dis aman kok mah. Aku memegang tangannya, menatap jauh ke dalam bola matanya. Mama minta tolong, seandainya Gendis sudah tidak merasa nyaman dengan penglihatan ini, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu mama ya. Biar nanti kita cari solusinya, oke? Senyumnya merekah. Iya mah. Jangan pernah memendam apapun yang Gendis lihat sendirian. Ingat,
Gendis punya mama yang selalu siap mendengarkan semua cerita Gendis. Aku mengusap-ngusap pipinya yang selembut sutra. Bola matanya yang polos menatapku. Maci ya mah, udah aik sama Endis. Ia segera memeluk dan mencium kedua pipiku sebagai tanda ucapan terima kasih. Dis, ayo buruan, mama gak enak sama ibu-ibu pengajian. Teriakku panik karena malam itu ada jadwal pengajian ibu-ibu di masjid besar komplek perumahanku. Sambil berlari-lari kecil, anakku menghampiriku. Aapin Endis ya mah, Endis tan halus abisin cucu dulu. Iya mama ngerti. Dengan gemas aku mencubit pipinya yang tembem. Dengan bergandengan tangan, aku dan putriku melangkah menuju ke surau. Dari kejauhan kulihat anggota majelis taklim sudah memadati pelataran masjid. Aku mempercepat langkahku, memasuki halaman tempat beribadah. Aku mengucapkan salam dan menyalami semua tetanggaku yang malam itu mendengarkan ceramah. Aku memilih duduk di dekat pintu keluar, berjaga-jaga jika putriku merasa bosan dan merengek minta pulang. Jangan rewel dan jangan lari-larian ya Dis. Ingat, ini tempat beribadah, bukan tempat bermain. Bisiku di telinga putriku yang malam itu mengenakan gamis dan hijab berwarna biru muda. Gendis hanya terdiam dan duduk di pangkuanku dengan tenang. Alhamdulillah selama acara berlangsung, anakku tidak merengek minta pulang. Ia tampak anteng mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran serta ceramah yang dipimpin oleh Ibu Latifah. Setelah 2 jam lamanya acara pun selesai. Sambil berjalan beriringan dengan ibu-ibu lainnya, aku berjalan keluar dari halaman masjid. Putriku menoleh ke arah pohon jati yang tumbuh di samping masjid. Ia tertegun. Sedetik kemudian, raut wajahnya berubah bias. Ia segera menundukkan wajahnya menatap aspal jalanan. Aku yang paham betul dengan sikap anakku, segera melangkah cepat mengajaknya menjauh dari tempat itu. Sesampainya di rumah, putriku menoleh ke belakang dan mengelus dadanya berkali-kali. Alhamdulillah, aman. Lis tadi habis lihat apa di atas pohon? Tanyaku setelah masuk ke dalam rumah. Tuh mah, ada kuntilanak lagi duduk ambil oyang-oyang kaki. Mukanya serem gak Dis? Gak kelihatan, mukanya tutup sama rambut semua. Mah, api kuntilanak itu aik. Maca dia juga dengel ama lihat orang yang sholat. Aji. Alhamdulillah kalau kuntilanaknya baik. Mah, Dis penyacalan deh. Kuntilanak punya tati ndak ya? Habis Dis nggak pernah lihat tatinya. Selalu tutup sama aju putih kotol anjang ius. Raut wajahnya tampak berpikir keras. Kalau Gendis penasaran, lain kali kalau ketemu Kunti, Gendis suruh dia untuk ngangkat roknya ya. Jawabku asal. Iya mah, dal alo temu, Dis atan hilang itu. Aku tertawa kecil. Ampun Dis, orang mah kalau lihat kuntilanak bakal lari terpirit-pirit. Ini, kamu malah tertarik mau melihat kakinya. Aku segera mengganti baju putriku dan membersihkan giginya. Kemudian mengajaknya beristirahat. Setelah putriku terlelap, aku segera membisikkan kalimat seperti yang kemarin malam aku ucapkan. Diriku benar-benar telah dirasuki oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Tanpa butuh waktu lama, mataku terasa sangat berat. Kelopak mataku terkulai lemas. Aku segera menyusul putriku ke alam mimpi. Aku menjerit dalam hati, terkejut. Kini di hadapanku berdiri sosok wanita berwajah rupawan. Tubuhnya tinggi semampai, berhidung mancung, dengan cahaya terang meliputi seluruh dirinya. Wajahnya yang ayu tampak begitu anggun, layaknya seorang ratu kerajaan. Membuatku tidak kuasa memandang dan terus mengagumi aura kecantikan yang terpancar dari wajahnya yang lembut sekaligus berwibawa. Siapa wanita ini? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Tapi di mana? Desisku lirik. Dengan penuh percaya diri dan langkah gemulai, perlahan ia berjalan mendekatiku. Aroma wangi bunga semerbak menyeruak mengisi ke dalam paru-paru. Wangi ini sepertinya aku pernah menciumnya. Tapi di mana? Batinku dengan perasaan takut. Aku tidak lagi bisa berpikir jernih. Tubuhku menegang, kakiku terasa berat dan kaku untuk melangkah.
Aku hanya terpaku bagaikan sebuah patung yang tidak memiliki nyawa. Seperti sedang melihat adegan slow motion, tubuhnya yang ringan seakan-akan berjalan di atas angin. Mendekat, mendekat dan semakin mendekat ke arahku yang hanya terdiam mematung. Aku termangu merasa takjub melihat kecantikannya yang begitu agung. Kini ia berdiri tepat di sampingku. Seketika tubuhku terasa lunglai. Ingin rasanya aku berlari menjauh, namun aku bagai terhipnotis oleh sosok ratu berwajah anggun dengan sorot mata yang amat tajam. Nyaliku sirna. Aku hanya bisa menundukkan wajah seperti rakyat jelata yang sedang berhadapan dengan junjungannya. "Ada apa ingin bertemu denganku?" tanyanya dengan suara yang merdu sekaligus tegas. Aku mencoba membuka mulut, namun bibirku terkatup rapat seperti terkena lem perekat. Kerongkonganku terasa kering dan tercekat. Dengan bersusah payah, aku mencoba menelan ludah. Kekuatan macam apa ini yang bisa membuat sekujur tubuhku merinding hebat, membikin lidahku menjadi keluh sehingga aku tidak sanggup berkata-kata, racauku dalam hati. "Kenapa terdiam? Bukankah engkau berkata ingin berjumpa denganku? Sekarang aku sudah berada di hadapanmu. Silahkan ungkapkan yang ingin engkau sampaikan," ucapnya lembut, namun dengan nada suara mengintimidasi. Tubuhku semakin bergetar hebat. Ingin rasanya aku segera terbangun dari mimpiku. Sunyi. "Aku tanya sekali lagi, apa yang ingin engkau tanyakan sampai harus mengirim pesan melalui putrimu?" Tanyanya lagi dengan suara yang berwibawa, suara yang mampu menusuk jantungku. Lagi-lagi aku hanya terdiam, menundukkan wajah semakin dalam. Aura wibawa yang terpancar dari dirinya benar-benar mengagumkan. Sanggup membuat siapapun yang berhadapan dengannya bertekuk lutut tidak berdaya. "Terima kasih karena telah mendampingi dan menyayangi putriku selama ini," ucapku dalam bisu. Hanya itulah yang sanggup aku katakan dalam relung hati yang paling dalam. Aku berharap agar sosok ini bisa mendengar dan membaca yang tersirat dalam diriku. Dengan rasa takut, aku mencuri pandang ke arahnya. Bibirnya terlukis senyuman tipis, sebuah senyuman yang begitu mempesona dan mampu membuat jantung siapapun berdebar hebat karena mengaguminya. "Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin engkau sampaikan, aku pamit undur diri. Jaga putrimu baik-baik, sayangi ia dengan tulus sebagaimana ia menyayangi dirimu," pesannya padaku sebelum wujudnya perlahan-lahan menghilang bagai tersipu dinginnya angin malam. Bagai tersengat aliran listrik, aku segera terbangun dari tidurku. Dengan terengah-engah, aku menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja muncul dari permukaan air. "Astagfirullahaladzim." Aku mengucap istighfar sambil terduduk, mengusap wajahku yang bersimbah keringat dingin. Mataku berkeliling, mengamati ruangan di mana aku berada, mencoba memulihkan kesadaran. Kulihat putriku masih tampak pulas, dengan senyum kecil menghias di wajahnya. Ya Allah, apa yang baru saja terjadi pada diriku? Kenapa mimpi yang tadi aku alami tampak begitu nyata? Malam itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan sosok ratu yang selama ini mendampingi putriku. Keisenganku akhirnya membuahkan hasil dan itu membuatku kapok. Aku tidak lagi berani berbisik di telinga gendis, berkata kalau aku ingin berjumpa kembali dengan entitas yang memiliki energi kuat tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.